Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Kasturi dari SMK Negeri 6 Bandar Lampung, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan periode 2 tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja pada hari ini tanggal 18 Juli 2022 di SMK Negeri 6 Bandar Lampung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bisa diulang lagi dengan tangan terkepal. Apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Nah, gitu ya, semangat ya. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran, Ibu mohon semua bangkunya dirapikan dulu, meja-mejanya dirapikan, ya. Terus ya, dirapi. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mohon ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen dulu. Siapa saja yang tidak masuk hari ini? Absen ya. Haji Fatullah, Amanda Sari, Bella Denisa Sari, Oke. Fadila, Kenapa jadi bangun? Hijrianti, Intan Fazila, Fatir, M. Alfa, Meliani, Muhammad Rifki, Nabil Wijaya, Baik. Pandu Pratama, Panji Ramadan, Reka Raufur Rahim, Rosa Mardiana, Saryanti, Satrio, Siti Asia Putri. Gak masuk, kenapa tuh gak masuk? Saya begitu, Masya Allah. Kita doakan semoga dia cepat sembuh ya. Siti Asia, gak masuk juga. Utiara Dini, sakit. Waduh, hari ini banyak sakit ya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang sakit diberi kesehatan kembali oleh Allah. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita masuki pelajaran, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme kita, mengingat semua jasa-jasa para pahlawan yang telah mendahului kita. Silakan berdiri dengan tertib dan dengan sikap yang sempurna.
peradaban Islam di dunia. Kenapa sih kita harus memahami, harus mengetahui, harus paham, ya? Kenapa? Dulu agama Islam itu pernah mengalami kemajuan. Kita pernah mengalami masa peradaban Islam. Kita semangat ya, semangat dalam mencari ilmu, semangat dalam menuntut ilmu. Kenapa? Salah satu supaya kita dimudahkan oleh Allah dalam memasuki surga adalah dengan menuntut ilmu. Jadi kita harus semangat. Apalagi Islam belum pernah jaya. Jadi Anda sebagai penerus generasi Islam harus memiliki motivasi yang tinggi, semangat belajar yang tinggi untuk kemajuan peradaban Islam yang akan datang. Nah sekarang Ibu mau tanya, masih ingat nggak pelajaran yang lalu? Masih. Kita bahas tentang apa ya yang lalu ya? Sejarah perkembangan Islam. Oke baiklah. Kita mempelajari masalah tentang sejarah perkembangan Islam. Nah kali ini materinya tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kenapa sih di dunia? Kok nggak di Indonesia? Ya karena semuanya sudah mewakili. Nanti kita akan bahas sejarah perkembangannya dari kemajuan peradaban Islam, mulai dari zaman Rasulullah hingga masa pada kerajaan-kerajaan, 3 kerajaan besar, yaitu kerajaan Mughal, kerajaan Safawi, dan kerajaan Turki Utsmani. Baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pelajaran kita tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Silakan Anda lihat ini. Nah, yang pertama, meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban Islam di dunia. Kemudian, yang kedua tujuannya, setelah pembelajaran ini, Ibu harap Anda bisa menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Rahmatan lil alamin itu sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di dunia di masa yang akan datang. Selanjutnya, menganalisis faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Jadi, Anda harus mampu menganalisis apa saja faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kemudian, yang terakhir, menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Jadi Anda harus mengetahui nanti apa sih yang bikin peradaban Islam itu maju. Itulah tadi faktor tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak, biar agak segera kita baca Asmaul Husna dulu ya. Nah, 1, 2, 3. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khalid ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Baiklah anak-anak, sebelum Ibu kasih materi, Ibu pengen tahu dulu sejauh mana kemampuan awal Anda tentang materi ini. Walaupun Ibu belum kasih, tapi saya pengen tahu dulu. Ibu kasih pretest ya, tapi Anda harus set HP supaya Ibu bisa share linknya. Ibu akan kasih linknya ya, silahkan lihat di grup kelas kita. Sudah Ibu kirim ya. Nah, Anda buka link quizzes, Ibu buat soal di link quizzes, Anda buka, nanti Ibu tahu, langsung ketahuan siapa-siapa yang sudah mengerjakan, berapa nilainya, ya nanti akan Ibu rekam. Silakan Anda mengerjakan dari sekarang.
gimana kuisnya tadi? Alhamdulillah ya. Soalnya susah nggak? Susah ya. Ya namanya juga pretest. Nanti pas di akhir nanti Ibu akan kasih post test. Oke, sebelumnya Ibu kasih ice breaking dulu supaya lebih semangat dan mengucapkan otot. Ya. Kalau Ibu bilang gajah, Anda bilangnya kecil. Ya. Kalau Ibu bilang semut, besar. Gitu ya. Oke, Ibu mulai dari sekarang. Gajah. Gini kan. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Percobaan ya. Oke, kelompok sini nanti kalau Ibu tanya, Ibu bilang gajah, seperti yang Ibu bilang tadi. Ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Yang bagian sini, semut. Tambah. Gajah. Semut. Gajah. Gajah. Hampir ya. Oke, baiklah. Baiklah mana materi Ibu akan sampaikan. Tapi sebelumnya Ibu pengen Anda semua melihat, mengamati video pelajaran yang telah Ibu buat di layar saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Kejayaan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahyu pertama turun yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dimulai dengan kata Iqra yang artinya bacalah. Kalimat inilah yang mengantarkan seseorang muslim menguasai ilmu pengetahuan. Nabi Muhammad berhasil mengubah bangsa Arab jahiliyah menjadi pribadi yang baik. Bahkan beliau sanggup mengalahkan bangsa Romawi yang saat itu adalah negara superpower. Kota Mekah dan Madinah adalah tempat berkembang dan munculnya peradaban Islam. Kejayaan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Ciri peradaban saat itu tentang persamaan hak, persaudaraan, keadilan merata, dan amanah. Kejayaan Islam masa Bani Umayyah. Ciri peradaban saat itu tentang administrasi pemerintahan, sarana dan prasarana, arsitektur, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, peradilan, dan teknologi. Kejayaan Islam masa Bani Abbasiyah. Ciri peradaban saat itu tentang ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu tafsir dan hadis, ilmu fikih, ilmu kedokteran, ilmu matematika, dan astronomi. Kejayaan Islam masa kerajaan Safawi, Utsmani, dan Mughal, yaitu dalam bidang militer dan pemerintahan, ilmu pengetahuan dan budaya, bidang keagamaan, ekonomi, dan pembangunan fisik dan seni. Faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Islam adalah agama fitrah dan tidak bertentangan dengan hati. Islam agama yang rasional dalam akidah, ibadah, dan akhlak. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Dan terjadinya asimilasi dengan bangsa lain serta semangat mencari ilmu pengetahuan, kemudian pertumbuhan stabilitas politik dan ekonomi, serta adanya lembaga perpustakaan sebagai pusat kajian ilmu pengetahuan. Demikian materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah Anda mengamati video tadi, kira-kira ada pertanyaan tidak? Saya Bu. Oh iya, baiklah. Kenapa Islam itu maju peradabannya? Saat itu ya. Oke. Teman-teman ada yang bertanya nih, kenapa sih Islam itu dulu maju peradabannya? Kita tahu ya bahwa Islam itu ya adalah agama yang rahmatan lil alamin. Ya, Islam itu agama yang mudah diterima, tidak
peradaban Islam saat itu maju. Begitu ya anak-anak ya. Maka sekarang Anda sebagai generasi penerus harus semangat motivasinya, ya, semangat menuntut ilmunya, semangat belajarnya dan lain-lain. Itu ya nak ya. Baiklah anak-anak, Ibu akan bagikan potongan-potongan karton, kemudian LKPD yang untuk pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Anda bekerja kelompok, tapi sebelumnya Ibu pengen Anda membagi kelompoknya dengan cara menghitung, ya. Oke, dihitung dimulai dari sebelah sana, hitungnya dari 1 sampai 4, kemudian ulang lagi 1 sampai 4 sampai selesai. Kemudian yang nomor 1 bergabung dengan nomor 1, nomor 2 bergabung dengan kelompok 2 dan seterusnya. Oke, dimulai dari sebelah sana. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 4, 2. 3, 4, 2, 3. Oke, silakan bergabung dengan temannya yang sama kelompoknya dan kita membentuk mejanya, kita jadi satu sesuai dengan angka yang disebutkan tadi. Silakan. Termasuk ngeberesin itu di. Ayo kita gabung. Ya. Mejanya 4. Anak-anak rebutan. Baiklah, ini LKPD-nya sama kartonnya Ibu bagikan ya.
Problem statement identifikasi masalah ini gimana? Hah? Caranya gimana biar ketemu nih? Ketuanya lah. Kegiatan media stimulasi literasi melihat Baiklah anak-anak, kalau sudah semua Anda membuka informasi, Ibu minta setiap kelompok mempresentasikan hasilnya. Silakan perwakilan dari Anda maju ke depan untuk membacakan presentasi. Silakan. Ya, kelompok 1 dulu, silakan. Maju ke depan. Ya, silakan. Kenalkan, nama saya Fatih Ramadan. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja keras kami. Pertama itu masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pertama, menata pemerintahan dengan membentuk departemen atau dewan. Kedua, didirikannya lembaga peradilan. Ketiga, mulai diatur pembayaran gaji dan pajak tanah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asya Putri dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Faktor-faktor perkembangan peradaban Islam pada masa Rasulullah. 1. Terbentuknya peranata sosial. 2. Mendirikan Masjid Nabawi. 3. Perbaikan Ka'bah dilakukan secara gotong royong. 4. Membuat piagam atau konstitusi Madinah. Sekian, terima kasih. Baiklah anak-anak, itulah tadi presentasi teman-teman Anda semua. Ibu akan kasih hadiah prestis bagi kelompok yang terbaik, yaitu kelompok 2. Nah, hasil yang Anda sudah tulis tadi, silakan. Dan sekarang tempel di papan tulis yang sudah disediakan. Ayo, silakan.
pembelajaran kita. Tapi sebelumnya Ibu pengen kita menyimpulkan bareng-bareng ya secara bersama. Apa aja kira-kira materi hari ini? Bahwa yang pertama jadi anak-anakku semua, kita harus menyadari bahwa selama ini ya kita mempelajari ini untuk apa? Untuk memberi motivasi, ya, motivasi semangat belajar agar kita belajar dari pengalaman peradaban yang masa lalu, ya. Kenapa? Karena kita lihat nih hasil-hasil peradaban yang dahulu itu luar biasa sekali. Ada tokoh-tokohnya, ya. Tokoh yang pertama membuat pesawat siapa tuh? Kemudian yang menghasilkan karya-karya sastra, matematika, kimia, fisika, bahkan ilmu kedokteran dulu dihasilkan dari para ilmuwan Islam, ya. Maka kita yang sekarang harus semangat kembali bagaimana hadir lagi peradaban Islam yang akan datang. Oke, gimana pelajaran kita hari ini sekarang? Seru banget ya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu pengen Anda semua bereskan kursi-kursinya, meja-mejanya seperti sedia kala. Silakan. Baiklah anak-anak, sebelum kita akhiri pelajarannya, Ibu pengen Anda melakukan post test ya. Post testnya Ibu kirim link yang seperti tadi itu, ya. Dengan soal yang sama, Ibu kirim linknya. Silakan Anda mengerjakan dengan baik dan perhatikan kalimat-kalimatnya supaya apa yang sudah Anda isi itu memang benar jawabannya. Alhamdulillah, berarti kita sudah hampir selesai. Gimana rasanya mengerjakan soal? Alhamdulillah ya. Pusing ya lihat soal sejarah seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, asik. Tapi kita pakai aplikasi Quizzes, oke? Nah, baiklah anak-anak semua. Sebelum kita akhiri, pengen ice breaking dulu nih, ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, Anda bilang hu. Kalau tepuk 2, ha. Kalau hu ha berarti kalau tepuknya 1, 2 berarti hu ha, gitu ya. Oke. Ibu bilang tepuk 1, hu. Tepuk 2, ha. Pakai tepuk dong, ya. Coba ulang lagi. Tepuk 1, hu, begitu ya. Tepuk 1, hu. Tepuk 2, ha. Tepuk 1, 2, hu. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian saja dulu. Minggu depan kita akan belajar tentang faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Untuk itu sebelum kita akhiri, mohon ketua kelas untuk memimpin doa secara bersama-sama.
Duduk, siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, semoga apa yang sudah kita kerjakan hari ini, ilmu yang Anda sudah dapat hari ini, mudah-mudahan dapat manfaatnya dan bisa diamalkan pada kesempatan berikutnya dan dalam kehidupan Anda nantinya. Amin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.